konsultasi antara guru, komunikasi antara guru dengan orang tua itu dijalin bukan hanya ketika ada masalah, tapi sebelum ada masalah. Dengan kita langsung kasih punishment, punishment itu mungkin hanya akan memberikan mereka teguran sesaat, tapi tidak akan mengubah mereka secara lebih luas. Nah, di situ berarti kita tahu, nak ya, kalau udah bikin kesalahan sekali tuh fatal banget akibatnya di masa depan. Ini jadi pelajaran banget buat kita di masa sekarang, jangan bikin kesalahan lagi. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi saya Meita sebagai host. Ya, hari ini kita mau berbagi inspirasi lagi dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Rara. Halo. Halo Mbak Rara, boleh kenalan dulu nih Mbak Rara? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama asli saya itu Syarifatur Rohma ya, tapi singkatnya dipanggil Rara. Oh Mbak Rara, oke. Mbak Rara apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Asli mana nih Kak Mbak Raranya? Aslinya itu kelahiran Tanjung Enim, tinggal di Tanjung Enim itu sampai dari lahir ya sampai 2016, habis itu dari 2016 sampai 2023 ini merantau. Kemarin-kemarin di Indralaya, sekarang di Palembang. Oh, anak rantau ya. Oke, Mbak Rara bawa remote AC langitnya? Udah taubat, Udah taubat. Bukan ya. Oke. Nah, ini kuliahnya jurusan apa, Mbak? Kemarin waktu di Unsri itu S1-nya ngambil bimbingan dan konseling dari FKIP ya. Terus lanjut lagi ambil pendidikan profesi itu jurusan konselor di Universitas Negeri Semarang. Oh, itu bedanya apa tuh bimbingan konseling sama konselor? Jadi kalau bimbingan konseling itu kan BK kan, kita seperti yang kita tahu gitu kan. Itu ranah konselingnya itu di dunia pendidikan. Ranah bimbingnya di dunia pendidikan. Nah, konselor itu lanjutan dari profesinya yang lebih tinggi lagi strata pendidikannya, dan kita fokusnya itu bukan cuma di ranah pendidikan, tapi lebih luas lagi mencakup masyarakat, komunitas, bahkan populasi khusus gitu. Oh gitu. Nah, latar belakang Mbak Rara pilih jurusan bimbingan konseling itu gimana tuh? Kok bisa Sebenarnya karena suka sama psikolog ya, psikologi. Kemudian sadar gitu kan, kemarin tuh sebenarnya pengen psikologi, tapi psikologi di Unsri itu kedokteran. Sedangkan basic saya itu sebenarnya adalah sosial humaniora. Jadi cari-cari nih jurusan apa ya, belajar psikologi juga, tapi sesuai tuh sama bakat saya. Ternyata ada BK gitu. Oh, berarti BK ini beda sama psikolog ya? Psikologi. Ada beberapa disiplin ilmu yang sama, tapi juga ada yang berbeda gitu. Kalau psikolog kan lebih general ya, lebih umum, lebih luas. Kalau kita BK itu spesifiknya ke psikologi pendidikan. Oh, berarti kayak misalnya ke siswa gitu ya? Iya benar. Oke. Nah, pernah nggak sih ngerasa salah jurusan gitu? Sejauh ini merasa salah jurusan itu cuman waktu SMA. Oh, Harusnya IPS malah IPA. Tapi selama kuliah udah 2 kali di Unsri sama di UNES, alhamdulillah ngerasain yang udah fit untuk aku. kayak misalnya memang itu dunia Iya Mbak Rara sendiri benar. ya. Antusias banget di situ. Terus ngajar ya Mbak ya? Iya ngajar. Ngajar di mana Mbak? Sekarang jadi guru BK di SMA Islam Zahra Palembang. Itu gimana tuh rasanya ngajar kan BK ya? Ngajar. Itu gimana rasanya? Karena ini masuk tahun ketiga ngajar ya, sebenarnya jarak usia sama siswa itu masih belum terlalu jauh. Jadi ya sebagai guru muda kan terkadang siswa itu menganggapnya kita ini teman gitu kan. Tapi ya itu tadi kembali lagi sebenarnya sama kemampuan kita untuk memanajemen diri gitu kan. Meskipun mereka berteman sama kita, mereka tetap segan gitu. Sejauh ini ternyata menjadi guru itu bukan hal mudah. Dulu kemarin waktu jadi siswa itu saya nganggap jadi guru itu enak, beres-beres suruh siswa, apa-apa suruh siswa. Ternyata tanggung jawab jadi guru itu lebih luas lagi, terutama kita dari sekolah swasta ya. Saya kan dari sekolah swasta, ya ternyata sekolah swastanya tempat saya bekerja ini memang profesional banget kerjaannya. Jadi kita benar-benar diminta untuk menguasai kompetensi guru seharusnya, manajerial segala macam. Jadi untuk 3 tahun pertama menjadi guru ini di luar dugaan. Saya kira jadi guru itu simpel, ternyata tidak sesimpel itu. Oh, berarti memang
jadi tantangan sendiri Iya, ya. benar. Selama 3 tahun nih Kak, ada nggak sih tantangan yang nggak Kakak sangka ternyata terjadi nih selama Kakak ngajar, pernah nggak? Sebenarnya mungkin lebih kepada ini sih, kita ngerasa terlalu banyak beban gitu Mhm. kan. Pertama guru itu sudah harus fokus memplanningkan gimana nih cara membimbing dan mendidik anak-anak didiknya gitu kan. Kemudian juga kita melakukan proses dan ada evaluasi gitu kan. Ternyata juga ada pelaporan gitu. Nah, dari seluruh tugas kita dari konsep sampai eksekusi di lapangan itu administrasinya banyak banget, Mhm. dan administrasi ini kebanyakan baru dipelajari waktu kerja gitu. Jadi itu Oke. cukup apa ya, cukup bikin kaget juga gitu kan, terutama untuk awal-awal tentunya kita sering nih keliru, kayak kita bikin Mhm. skripsi, ada Heeh. revisi. Selain itu juga karena saya BK gitu kan, hubungan dengan wali murid itu benar-benar harus bagus gitu Mhm. kan. Selain kalau selama ini ya kesalahpahaman di BK itu, kalau misalkan kita memanggil orang tua itu ketika Mhm. anaknya bermasalah, Mhm. tapi realitanya konsultasi antara guru, komunikasi antara guru dengan orang tua itu dijalin bukan hanya ketika ada masalah, tapi sebelum ada masalah. Nah, ini Oke. karena merupakan suatu hal budaya yang baru ya bagi Mhm. masyarakat, ketika diterapkan mungkin sedikit dapat respon, "Duh ini anakku kenapa?" Mhm. Atau ada juga beberapa orang tua itu yang mereka kan latar belakangnya beda-beda Mhm. gitu kan. Jadi ada perbedaan pendapat, gimana kita menyatukan frame persepsi Mhm. kita itu jadi tantangan saya, terutama saya guru Mhm. muda gitu kan. Mhm. Jadi kayak orang tua kan lebih berpengalaman tuh Mhm. dibanding saya gitu kan. Jadi itu juga menjadi kekhawatiran saya setiap Mhm. ada sesi konsultasi sama orang tua gitu. Oke. Kalau di sekolah SMA-nya tempat Kak Rara itu ngajar, konselingnya itu maksudnya ada jadwalnya tersendiri gitu ya? Ya, jadi Mhm. konseling itu ada yang sifatnya itu preventif atau Mhm. pencegahan. Nah, ini dijadwalkan memang. Tapi ada Oke. juga konseling itu yang sifatnya kuratif alias mengentaskan masalah. Itu Mhm. kondisional. Kalau misalkan ada kasus-kasus, nah itu Mhm. langsung dipanggil yang bermasalah Oke. gitu. Ya emang kan selama ini ya Mhm. kalau BK itu, dekat dengan katanya siswa bermasalah Iya, ya. heeh. Nah sejauh ini, menurut Mbak Rara, kira-kira kalau misalnya 3 tahun mengajar ini, kira-kira, siswa bermasalah itu bagaimana sih Kak? Kayak misalnya menyikapinya selama dari pengalaman Mbak Rara sendiri? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, karena saya masih muda, Mhm. memori saya mengingat masa-masa saya sekolah itu masih Mhm. utuh gitu Mhm. kan. Jadi kalau saya mengingat masa-masa ketika menjadi siswa, siswa-siswa itu terkadang nakalnya mereka itu bukan karena mereka tuh ingin nakal, Mhm. tapi pertama mereka belum paham, mereka belum bisa kontrol emosi mereka, belum belum apa ya, nggak ada yang mengarahkan gitu kan. Jadi saya Mhm. menganggap siswa-siswa saya itu sama. Dan sejauh ini BK di sekolah kami itu memang berusaha menerapkan BK seperti prinsipnya gitu. Mhm. Jadi per angkatan kelas 10, 11, 12 itu masing-masing punya rencana kegiatan tersendiri untuk Mhm. pembinaan gitu. Jadi untuk siswa-siswa nakal itu bisa ditekan, bisa Mhm. dikurangi, cuman tetap akan ada gitu Mhm. kan, tetap Mhm. akan ada. Nah, menyikapinya seperti apa? Kalau saya menghindari untuk memberikan punishment di awal, Oh. hukuman di awal. Mhm. Saya ingin pendekatan dulu nih sama anak, ada masalah apa. Kebetulan juga saya dari konselor gitu kan, Mhm. jadi ilmu konseling saya tuh harusnya lebih mendalam gitu kan. Mhm. Jadi ketika ada siswa bermasalah, saya harus gali dulu. Siswa bermasalah itu biasanya berasal dari anak yang punya banyak masalah gitu. Oke. Jadi Mhm. dicari dulu masalahnya apa, kita ajak dia berdamai, dealing dulu sama masalahnya. Nantinya baru kita kasih intervensi di sini. Mhm. Intervensinya dalam bentuk yang bukan yang keras ya, Mhm. tapi yang tegas lah gitu. Kayak misalkan kita memberikan nasihat ya setelah selesai mendapatkan hatinya. Tapi Mhm. realitanya itu kan sebenarnya banyak guru BK itu jadi di-head sama siswa-siswa karena Mhm. kita langsung judgement nih. Iya. Kamu nakal, kamu berantem nih, kayak gini kayak gini kayak gini. Kamu dapat scoring, punishment-nya ini segala macam. Tanpa kita tuh menyentuh dulu hati mereka. Dengan kita langsung kasih punishment itu mungkin hanya akan memberikan mereka teguran sesaat,
tapi tidak akan mengubah mereka secara lebih luas. Nah, tapi kalau kita berproses memang butuh waktu lama, Mbak ya. Tapi kalau kita berproses, kita sentuh hatinya, baru kita suntikkan nasihat-nasihat yang mereka butuhkan. Setelah itu ke depan ketika mereka ada dorongan-dorongan untuk berperilaku nakal lagi, biasanya mereka akan sungkan, terutama kalau mereka melihat kita gitu. Oke, jadi memang kita pendekatan dulu ya sama Iya, siswanya. pendekatan dulu. Nah, kan bedanya antara jurusan BK sama konselor itu gimana Kak? Maksudnya kayak kenapa Kakak milih untuk konselor juga gitu? Oke, jadi bedanya jauh banget. Kalau misalkan di BK belajarnya tuh tok untuk pendidikan di sekolah, belajar layanan-layanan BK yang ada di sekolah, belajar tentang pendidikan. Kalau konselor itu fokus belajarnya tuh hanya di konseling. Jadi kan kalau BK itu kan bimbingan konseling. Kita belajar bimbingan dan konseling. Tapi kalau misalkan di konselor itu fix belajarnya konseling, dan target pasarnya itu bukan peserta didik saja, tapi lebih luas. Jadi kita dihadapkan dengan orang yang lebih beragam lagi, mulai dari konseling karir, keluarga, pendidikan ada, komunitas, populasi khusus, itu banyak gitu. Dan kebetulan meskipun saya belajar semuanya, karena saya memang berniat untuk punya karir di dunia pendidikan, jadi saya ambil konsentrasinya jadi konselor pendidikan. Oke, jadi memang bedanya tuh lebih ke luasannya ya? Iya, Cakupannya cakupannya. ya. Oke, nah kenapa sih Kak akhirnya kayak harus apa gimana ya, kalau misalnya kan guru BK ini kan pasti ya ada namanya siswa yang bisa dideketin dan ada juga siswa yang nggak bisa dideketin. Nah, untuk sejauh ini 3 tahun ini apa pernah nih Mbak Raranya nemuin siswa yang susah banget dibawa deket, kayak ada siswa yang memang benar-benar tertutup gitu, pernah nggak? Sejauh ini alhamdulillah sih kalau misalkan nggak deket sama siswa itu masih bisa dalam pegangan saya. Karena pertama yang saya terapkan sebagai guru BK, saya tuh berusaha untuk mengkonsep branding saya sih, personal branding saya di mata siswa itu sebagai guru seperti apa gitu kan. Jadinya ketika mereka melihat kita sebagai sosok yang cukup idola, cukup bisa diteladani, meskipun nggak deket, mereka itu segan sama kita. Jadi ketika kita ada urusan nih, pasti ada aja urusan sama siswa di sekolah kita. Karena apa? Kita tadi nggak hanya mengurusi siswa yang bermasalah, tapi setiap siswa itu dikasih binaan gitu kan. Jadi nanti ada waktu mainnya gitu tuh. Nanti salah satu siswa ke BK gitu kan. Nah, meskipun gak deket, tapi karena brandingnya tadi ya, pertama mungkin branding, kedua omongan dari mulut ke mulut terkait oh di BK tuh kayak gini loh, Bu Rara tuh kayak gini loh orangnya kayak gitu kan. Jadi siswa itu ketika saya mulai membuka obrolan gitu, mereka bisa mencair dengan sendirinya. Kalaupun mereka memang tipikal yang tertutup, itu tadi ada teknik konseling yang saya pelajari di konselor, di mana meskipun siswa itu berusaha menyembunyikan sesuatu, setelah saya tarik ulur pasti ada sesuatu yang bisa saya bongkar. Karena itu salah satu skill dari konselor gitu. Oke, jadi memang ada keceplosannya lah ya, istilahnya ya. Benar, ada keceplosannya. Kalau di SMA tempat Mbak Rara ngajar itu bimbingan konselingnya jadi mata pelajaran atau di luar? Maksudnya kayak yang mau bimbingan aja gitu? Di luar mata pelajaran, tapi kita dikasih hak gitu ya. Kalau misalkan lagi membutuhkan bimbingan klasikal itu masuk ke dalam kelas, saya boleh pinjem jam dari mata pelajaran lain gitu untuk masuk kelas. Kalau misalnya ada nih ya, misalnya siswa mau misalnya cerita sama Mbak Rara, itu berarti langsung temuin aja atau harus ada jadwal khusus tuh? Kalau misalkan memang dia kelas 11 nih ya, kelas 12 maksud saya, kelas 12, terus memang sudah saya jadwalkan nih akan ada konseling karir, saya biasanya bilang tunggu minggu depan ada jadwal panggilan kelas 12. Tapi misalkan memang lagi nggak ada jadwal kayak gitu, kita bikin kesepakatan dulu, Ibu hari ini ada jadwal masuk kelas 10. Kalau misalkan memang mau konseling, kamu pelajarannya di jam kedua besok pelajaran apa? Ibu kosong jam kedua, nanti kita izin ke guru mapelnya gitu kalau misalkan mau konseling. Jadi ada kesepakatan dulu yang harus dibuat antara siswa sama guru BK-nya. Berarti semua siswa punya hak ya buat konseling gitu ya? Benar. Oke. Berarti memang suportif, sekolahnya juga suportif ya.
Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mbak Rara, selama di kuliah ya, itu biasanya ambil organisasi apa? Sejauh ini sih selama kuliah itu fokusnya saya Mhm. di himpunan mahasiswa jurusan Mhm. sama di badan eksekutif mahasiswa. Itu bahkan sampai 4 tahun kemarin di BEM. Oh, sampai 4 tahun Mbak ya? Iya. Oke. Terus, nulis buku juga ya Mbak ya? Iya, ada beberapa buku yang sempat ikut kontribusi nulis di situ. Oh, itu nulisnya pribadi atau gimana? Ada yang saya menang lomba esai, Mhm. ada juga yang memang nulisnya itu antologi kayak gitu, bareng-bareng orang. Pernah sekali Oh. nulis buku yang khusus semuanya saya yang Mhm. tulis tapi tidak saya publikasikan. Oh, jadi, untuk konsumsi, Iya, pribadi koleksi aja. pribadi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, buku tentang metamorfosa perempuan itu tentang apa sih, Kak? Jadi itu kumpulan opini, Mhm. opini tentang perempuan dan itu bukunya itu opini-opini lomba tingkat nasional. Mhm. Kebetulan waktu itu saya yang juara 3, Mhm. jadi ikut serta dimasukkan ke dalam buku itu. Nah, jadi di dalamnya itu Oke. mengupas tentang sudut pandang perempuan mengenai Mhm. perempuan itu sendiri. Oke. Nah, di situ, Mbak Raranya angkat tentang apa tuh opininya? Saya ngangkat tentang tema perempuan Mhm. dan internalized misogyny. Jadi itu Oh. kayak apa ya, saya tuh berusaha mengkritisi posisi perempuan di Mhm. mana kan kita kan sering nih dengar istilah woman support woman, Mhm. tapi realitanya perempuan ini ketika ada orang yang punya prinsip berbeda sama dia, dia merasa lebih dewa tuh dibandingkan perempuan lain. Nah, saya Mmm. mengkritisi perihal itu gitu. Oke. Itu memang kalau misalnya di sosial media kita banyak nemuin ya, Iya, malah woman itu yang paling ngebully woman ya, iya temen gitu. ya. Oke. Nah, terus juga pernah, peserta putri terbaik sekolah kepemimpinan dan coaching pergerakan ya, itu apa Iya. tuh, Kak? Itu kemarin tahun berapa ya, 2017 kalau nggak Mhm. salah, di Unsri itu ada sekolah kepemimpinan Mhm. se-universitas gitu. Jadi ada seleksi dulu nih, seleksi per fakultas Mhm. ke universitas, sampai akhirnya terpilih jadi peserta. Nah, selama saya lupa 2 hari atau 3 hari ya, kita di training sambil nginep Mhm. gitu. Pokoknya peserta terpilih dari berbagai jenis jurusan dan fakultas itu disatukan. Terus kita menerima beberapa pelatihan, termasuk termasuk juga ada pembinaan gitu. Dan kita juga ada kayak sejenis FGD gitu kan. Nah, Mhm. dari kegiatan itu ada penulisan esai, ada praktik-praktik tentang pergerakan. Pokoknya menstimulus lah daya kritis mahasiswa. Dan waktu itu di akhir acara ternyata ada pengumuman peserta terbaik. Alhamdulillahnya Mmm. peserta terbaik perempuannya saya yang dapat gitu. Oke. Itu maksudnya penilaiannya gimana, Kak, itu? Dari segi apa tuh? Saya kurang tahu ya karena saya Mhm. bukan panitianya, Oh. tapi kemarin mungkin kesimpulannya kenapa saya yang menang mungkin karena keaktifan Mhm. gitu juga. Kemudian juga kan ada sesi kita menyampaikan pendapat, mungkin itu jadi tolak ukur juga gitu kan. Mhm. Gimana argumen yang saya bawa itu bobotnya seperti apa gitu kan, bukan cuman sekedar cuap-cuap. Mhm. Kemudian juga kita ada tim, dibagi per tim. Mungkin bagaimana cara saya saat itu mengelola kerja sama tim juga menjadi penilaian juga bagi panitia gitu. Oke, ya. Terus, pernah kepilih jadi Queen BK dalam inaugurasi ya? Iya Itu apa tuh, benar. Kak? Jadi jurusan itu kan kayak ada apa ya, inaugurasinya gitu Mhm. kan waktu itu. Nah, ternyata puncak acara inaugurasi itu adalah penganugerahan King dan Queen gitu. Mmm. Jadi ada ikonnya, tiap angkatan Mhm. BK itu ada ikonnya. Kebetulan waktu itu BK kan ada 2 kampus tuh, KM Mhm. 5 sama Indralaya kalau di Unsri. Kebetulan waktu itu King-nya dari kampus KM 5, teman saya dari kampus KM 5, terus Queen-nya tuh kebetulan saya yang dari kampus Indralaya gitu. Oke. Dan, pernah jadi juara 3 cipta puisi juga ya, Kak, ya? Iya, Nah, memang antusias di emang sastra. iya, kayaknya Mhm. emang senang di sastra, Kak, Iya ya? benar. Kenapa sih, Kak, senang di sastra tuh gimana tuh? Pertama kalau misalkan dibilang dari gen ya kayaknya Mhm. bisa juga tuh karena ibu Oh. saya guru bahasa Indonesia. Oke. Terus saya tuh tipikal yang dulu semasa kecil nggak main keluar tapi di Mhm. dalam rumah. Nah, karena waktu itu belum ada handphone jadi temennya kalau nggak majalah, koran, Mhm. buku, komik gitu kan. Jadi emang
udah suka membaca dari dulu. Nah, membaca itu ternyata ngestimulus untuk suka nulis gitu kan. Akhirnya waktu SMP ikut karya tulis. Nah, waktu SMA lebih heboh lagi karena udah ada ekstrakurikuler yang mewadahi tentang teater, seni teater. Di situ tuh mulai terasa seni teaternya tersalurkan, karena teater tuh nggak akan pernah jauh dari menulis sama dari membaca puisi, pidato segala macam. Nah, di situ tuh mulai antusias, mulai sering menyalurkan hobi. Jadi akhirnya ya ikut lomba juga, ikut aktivitas teater juga gitu. Jadi emang udah ada kayak misalnya udah ada ini ya, dari kecil udah memang sering baca gitu Iya, ya. benar. Terus puisi apa sih Kak yang paling sering Kakak tulis, tentang apa biasanya? Kalau dulu semasa sekolah kita nulis puisi itu berkaitan sama mengkritisi tentang lingkungan. Biasanya kayak gitu. Mengkritisi lingkungan ataupun keadaan sosial. Tapi makin naik umur ya, makin terlihat tuh masalah-masalah di dunia ini. Mulai mengkritisin hubungan interpersonal antara manusia gitu. Entah hubungan antar teman, keluarga, percintaan. Nah, jadinya arahnya udah mulai mengkerucut ke situ. Karena sudah ada pengalaman juga ya, mengalami juga ya. Oke, nah kita kembali lagi ke guru BK tadi ya. Iya. Sejauh ini ya Kak ya, suka duka selama jadi guru BK tuh apa sih Kak selama 3 tahun ini? Suka dukanya lebih kepada, kalau sukanya banyak sebenarnya. Terutama saya orang yang tertarik banget sama anak-anak. Saya punya konsep visi misi masa depan yang cukup tertata gitu ya, terkait keluarga yang akan saya bangun. Jadi ketika menjadi guru BK itu saya suka banget memperhatikan anak-anak, mengurusi mereka, karena saya seolah-olah sedang simulasi mengurusi anak saya sendiri gitu. Tapi dukanya adalah karena saya guru BK, khususnya kan orang-orang terdekat saya kan taunya saya konselor gitu kan. Jadi ada fase di mana saya sebagai manusia biasa itu bisa jatuh, bisa down gitu. Tapi mereka bukan mereka tidak berempati, tapi mereka tidak pernah mungkin berekspektasi bahwasannya saya juga bisa ada di fase itu. Jadi toleransi terhadap kesedihan saya itu tuh kayak kurang bagi saya gitu kan. Kayak orang-orang tuh merespon kayak, ayo guru BK, ayo konselor, sebelum mengurusi orang lain, sebelum membantu orang lain, bantulah diri sendiri gitu kan. Ya padahal sebenarnya saat di fase-fase kritis itu ya saya juga butuh waktu untuk healing, buat recovery. Nah terkadang itu tidak diberikan oleh orang lain gitu. Orang lain kayak mendesak saya harus segera bangkit. Padahal sebenarnya konsepnya ketika ada orang yang mengalami permasalahan, ya kasih dia space untuk menikmati dulu kejatuhannya, baru setelah itu dia menata kembali gitu kan. Nah itu sih jadi dukanya, karena kayak hak untuk menikmati luka itu tuh dipangkas gitu selama dukanya jadi konselor ini. Oke, nah Kak, kan saya pernah baca nih ya di Instagram kalau nggak salah, katanya kalau misalnya kita terlalu sering mendengarkan masalah orang lain, kita kebawa auranya nih. Itu gimana, benar nggak? Iya benar, jadi ada istilahnya dalam ilmu saya itu jadi spons emosi gitu. Saya kayak sehari bisa nyerap 10 curhatan anak-anak, itu kan juga ke bawah dongkol gitu kan. Memang benar kalau misalkan kita deket-deket sama orang yang bad mood, kita juga jadi suasana hatinya juga jadi buruk gitu kan. Tapi ya itu tadi, pelan-pelan, mau tidak mau dengan seiring berjalannya waktu, jam terbang saya semakin meningkat, harusnya saya semakin bisa memanajemen diri saya. Saya harus bisa kasih batasan. Kapan sih saya harus mulai membatasi konseling hari ini gitu. Jadi kalau dulu sehari saya bisa terima 25 anak konseling, tapi sekarang saya sudah mulai membatasi. Maksimal saya terima 15, tapi kalau bisa stabil di 8 sampai 10 anak aja per hari, karena itu juga mempengaruhi kesehatan mental saya gitu. Terutama kalau misalkan saya lagi dalam kondisi haid gitu kan, hormon saya juga belum stabil sebagai perempuan gitu, atau saya ada masalah pribadi gitu kan. Dan memang untuk bisa jadi, kan tadi kan spons emosi kan nyerap kan udah penuh tuh, gimana caranya biar kering lagi gitu kan. Saya juga harus menguasai teknik-teknik khusus untuk merefleksi diri, untuk memberikan kedamaian untuk diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya juga belajar lah beberapa teknik
untuk relaksasi gitu, supaya nantinya besok saya kembali lagi ke sekolah itu dengan kondisi yang fit untuk menerima kembali curahan hati anak-anak. Oke. Nah, Kak ya, ini saya pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Iya. Kan kalau misalnya ini misal saya dengar temen aja satu nih ya cerita tentang masalah dia, itu bisa aja sampai besoknya keterasa gitu kan. Kayak oh masalah dia kayak gini, kita ikut ngerasa kesedihan. Nah, supaya kita itu ada teknik khusus nggak supaya kita itu nggak kebawa gitu, misalnya oh ya udah kayak lewat aja gitu, atau kalau lagi ngerasa ikut sedih kita bisa kembali lagi, ada teknik khusus nggak? Apa Kalau gimana? saya seperti ini, teknik khususnya itu lebih kepada kita harus bisa ngajak ngobrol diri sendiri, ada kesepakatan. Kalau saya itu sering juga saya bilang ke anak-anak saya gitu kan di kelas, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri saya ngajak ngobrol diri saya gitu. Jadi ngajak ngobrolnya itu bukan dalam hati, ngobrol beneran. Kebetulan saya ngekos, jadi saya nggak malu tuh buat ngobrol di depan cermin. Kamu kenapa sih, Ra? Gitu kan. Capek gitu kan. Kalau capek ya mulai mikir harusnya gimana nanganin anak-anak. Mau kamu gimana? Nanti saya akan jawab sendiri. Saya punya jawabannya sebenarnya. Tapi memang harus distimulus. Gitu cara saya. Selain itu juga mungkin karena saya udah terlatih ya, saya 4 tahun setengah kuliah di BK, ditambah lagi saya 1 tahun juga di konselor gitu kan, mungkin karena saya sudah menguasai basic teorinya gitu, jadi ketika saya praktik untuk mengelola manajemen diri, saya cepat gitu untuk adaptasi gitu kan. Jadi ketika ada orang cerita sama saya terbawa suasana gitu, untuk kembali ke posisi semula itu saya lebih settle gitu, karena saya udah punya teorinya, dan memang itu bisa seperti itu karena apa? Karena berlatih. Jadi kalau mbaknya juga kan, mbak kan sebagai manusia meskipun bukan konselor, punya saudara, punya teman yang juga butuh bantuan kita kan. Nah gimana caranya? Itu tadi, kita boleh berempati tapi kita nggak boleh larut gitu. Dan kita punya tekniknya sendiri untuk mengelola diri kita. Kita temuin teknik itu dengan apa? Dengan cara ngebantu orang lain terus. Sampai akhirnya kita kayak, aduh kalau kayak gini terus, aku larut terus, nanti akunya yang bakal hancur gitu kan. Tapi aku ngebantu orang lain itu adalah kewajiban sampai dengan aku meninggal. Jadi mau gak mau aku harus putar otak gimana caranya aku ngebantu tapi aku gak menyakiti diriku di sini. Iya, benar Mbak. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau misalnya ada ya yang cerita kayak gitu, kayak menanggapi seperlunya gitu kan. Kan kadang apalagi kalau misalnya kita lagi capek kerja itu kan emosi lebih cepet ya nyerapnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya apalagi kalau Mbak Rara ya satu hari bisa 8 sampai 10 orang tuh ya, kebayang gimana penuhnya ya. Apalagi kalau misalnya siswanya memang masalah serius Iya, kan, itu benar. pasti nyerapnya lebih banyak lah. Jadi tantangan untuk Mbak Rara sendiri berarti memikirkan solusi dari masalah siswa itu sendiri ya. Iya benar. Pertama kan kalau misalkan terkait gimana diri kita ya, kita setting boundaries, kita kasih pagar ke diri kita, sampai mana nih batasan kita untuk ikut campur dalam urusan mereka. Kemudian ketika mereka menceritakan masalah, sebenarnya guru BK atau konselor itu kita tidak menyediakan solusi, tapi kita membantu mengarahkan anak-anak itu menemukan solusi terbaik bagi dia. Ada anak-anak itu yang punya sakit pilek misal, dia bakal sembuh kalau dia makan obat yang cair. Ada juga yang bakal sembuh kalau dia makan obat yang tablet gitu. Kayak gitu juga sama anak-anak. Jadi mereka permasalahan bisa sama, solusinya bisa beda, dan itu tergantung apa? Tergantung anaknya masing-masing. Jadi di sini sulitnya konselor itu adalah harus membantu menemukan solusi itu. Makanya di sini konselor itu harus sering bedah kasus, harus terlatih dalam membuat diagnosa, prognosa, dan harus apa ya? Harus empatik. Jadi konselor atau guru BK itu sebenarnya nggak mudah, Mbak. Meskipun udah kuliah 4 tahun, nggak menjamin sebenarnya setiap guru BK itu punya skill itu. Jadi mereka harus mengembangkan terlebih dahulu. Pertama, daya analisa mereka harus detail, harus kritis. Mereka juga harus punya perasaan yang empatik. Selain itu juga mereka harus punya kemampuan berbahasa yang bagus gitu. Karena percuma konselornya bisa mengarahkannya, dia tahu nih masalahnya seperti ini, solusi terbaik itu seperti ini, tapi cara dia menyampaikan itu nggak berhasil dipahami sama konselinya, sama kliennya, siswanya tadi, itu nggak akan dapat. Jadi konselor itu juga harus pintar berbahasa. Ada siswa itu
yang dia ketika dikasih ketegasan kayak cara ngomongnya sebenarnya ini gampang nak. Kalau seandainya, nah itu ada dia yang bisa menerima dengan cara seperti itu. Dia malah termotivasi ketika diajak ngomong seperti itu. Tapi ada juga banyak sekali saya temukan siswa yang dia itu kelihatan bandel banget, yang keras banget. Ternyata cara mengkonselingnya itu harus benar-benar pelan-pelan, yang kalau misalkan kita agak menaikkan suara kita 1 oktav dia pecah gitu. Jadi kayak ibu tahu nak, ini berat. Seluruh orang seperti menjatuhkan kamu. Ada masalah sedikit, kamu yang dijadikan sasaran. Kambing hitamnya kamu. Hanya karena apa? Kamu pernah mukul orang sekali. Jadi ketika ada yang dipukul lagi, orang-orang langsung, pasti ini nih yang ngelakuin ini. Kita berempati dulu ke mereka. Ketika mereka ngerasa, wah Bu Rara tahu nih, Bu Rara ngerti nih. Jadi di situ kita mulai masuk intervensi. Nah di situ berarti kita tahu nak ya, kalau udah bikin kesalahan sekali tuh fatal banget akibatnya di masa depan. Ini jadi pelajaran banget buat kita di masa sekarang. Jangan bikin kesalahan lagi. Nah mulai kita kasih intervensi gitu kan. Nah itu kan ngebantu mereka nemuin solusi, sebenarnya ngasih pengarahan, ngasih pembinaan gitu. Dan itu pakai teknik khusus yang memang harus terus dipelajari. Saya pun masih terus belajar. Udah kuliah 2 kali pun masih ngerasa kayak, ya Allah, ini masih sulit nih bagi saya. Jadi proses jadi konselor, jadi guru BK ataupun guru yang lain itu adalah proses belajar sepanjang hayat. Guru nggak boleh stop sampai situ aja belajarnya gitu. Oke. Nah, kan memang banyak ya sekarang bukan di banyak sekolah nih biasanya banyak siswa yang takut guru BK. Nah, ada nggak kata-kata untuk siswa yang masih takut sama guru BK? Jangan pakai label takut sama guru BK. Sebenarnya yang kalian takut itu hanya personalnya aja gitu. Karena kan personal tiap orang kan beda-beda. Ada yang tabiatnya tuh memang kayak pemarah, tapi ada juga yang lembut gitu kan. Nah, selama ini kenapa sih siswa itu takut sama guru BK? Karena penugasan seperti memberikan hukuman, teguran itu diberikan sekolah, dibebankan kepada guru BK. Padahal itu bukan tugas utama mereka. Jadi ada kesalahpahaman. Nah, selain kita berharap siswa jangan takut sama image guru BK yang seperti itu, kita selaku pihak sekolah dan juga pihak guru BK-nya juga harus mau berbenah. Jadi kita boleh mensosialisasikan ke anak-anak, jangan takut sama guru BK, jangan takut ke ruang BK, tapi kita juga harus ada pembuktian ke mereka gitu. Harus ada tindakan konkret nih untuk membuktikan bahwasannya memang kita nggak menakutkan gitu. Jadi 2 arah, kita meminta orang-orang percaya, kita juga kasih ke mereka pembuktian bahwasannya kita bisa dipercaya kayak gitu. Oke, berarti memang kenalin dulu ya guru BK-nya. Iya, gitu kenalan dulu. Oke, nah kalau ini terakhir nih ya, Kak mau tanya nih ya. Kalau misalnya untuk jadi konselor itu, untuk ikut pendidikan konselor itu harus jurusan BK dulu atau boleh jurusan lain? Murni harus dari BK dulu. Harus BK Jadi dulu. dari BK dulu. Kalau misalkan kita kan mau S2 ya, kita bisa tuh biasanya lintas jurusan. Dari yang S1-nya pendidikan bisa ke teknik. Tapi kalau untuk profesi konselor, karena basic ilmunya adalah BK, jadi mau tidak mau yang ngambil konselor harus BK. Bahkan dari jurusan psikolog pun gak bisa ambil konselor. Karena jurusan konselor itu hampir sama kayak kedokteran. Kedokteran kan nambah kuliah 1 tahun lagi kan, yang bisa ambil siapa? Anak-anak kedokteran gitu. Kayak gitu juga sama konselor. Oke, nah ini terakhir juga lagi apa harapan untuk pendidikan di Indonesia terutama di bidang konseling? Harapannya banyak sih sebenarnya ya. Berharap semua stakeholder pendidikan itu mau berbenah dan mau saling mengerti. Enggak membebankan hanya ke satu pihak aja gitu, tapi semuanya juga. Saya pernah bilang ke anak-anak saya seperti ini, sistem pendidikan itu harus maha asik, tapi siswa-siswi harus mau dididik gitu. Jadi memang dari sistem pendidikan itu memang harus bagus, tapi di sisi lain anak-anak juga harus ada kesadaran gitu. Nah dari sistem pendidikan ini
ada beberapa orang lagi, ada pemangku kepentingan seperti pemerintah, ada juga kita aktor-aktor lapangan, ada juga konseptornya, itu semua harus berkolaborasi. Nah, harapan saya ke pendidikan khususnya dunia konseling adalah kita mulai dari kita dulu deh yang orang dewasa. Kalau kita berharap ke anak-anak, mereka apa sih anak kemarin sore gitu kan, yang mereka tuh tentang dunia ini nggak tahu apa-apa kebanyakan. Jadi kita bertumpu ke diri kita dulu sebagai orang dewasa, kita mau belajar, mau berbenah, mau mendengarkan. Kita nggak boleh sebagai orang yang lebih tua tuh selalu ngerasa benar gitu kan, karena kebanyakan kita yang jadi guru ini merasa lebih dulu, lebih tahu, sehingga apa yang menjadi aspirasi generasi muda saat ini kita tutup telinga. Kayak apa ya, mereka tuh hanya protes biasa, padahal protes mereka itu kalau misalkan kita pilah gitu, kita bisa menemukan nih solusi-solusi dari permasalahan pendidikan itu dari protesan itu gitu. Jadi harapan saya adalah untuk teman-teman sejawat saya, semangat belajarnya, jangan stop di S1. Maksud saya bukan harus lanjut S2, bukan. Tapi kita terus ada dukungan sistem. Kita terus ikut webinar, ikut pelatihan, literasi kita juga terus ditingkatkan. Apalagi sekarang media baca udah banyak. Video-video inspiratif terkait guru-guru inspiratif dan inovatif di Indonesia juga udah bertebaran di sosial media. Kita harus bisa tuh mengcopy dan mengadopsi apa-apa yang menjadi inovasi itu supaya pendidikan kita juga maju. Kalau pendidikan kita maju, guru-gurunya juga semakin berinovasi, siswa itu mau tidak mau mereka pelan-pelan, memang pelan-pelan kayak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mereka akan mengikuti ritme kita. Karena kita orang dewasa ini ketika memberikan teladan, maka siswa akan lebih mudah untuk mencontoh dibandingkan ketika kita memberikan nasihat gitu. Oke, ya tepuk tangan dulu dong. Keren. Iya, ternyata memang berpengaruh ya. Jadi memang seharusnya kalau misalnya memang mau perubahan harus berubah semua ya, kita sama-sama gitu ya. Oke Mbak Rara, terima kasih ya hari ini. Keren banget ya, banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil dari Mbak Rara ya. Jadi teman-teman jangan lagi ya takut sama guru BK ya. Jadi kenalin dulu guru BK-nya. Jadi sebenarnya banyak hal positif ya yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih ya Mbak Rara atas waktunya. Sama-sama. Oke, hello Welcomers. Jadi jangan lupa ya tonton sampai habis, banyak banget inspirasi yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Nah, teman-teman yang mau menambah kompetensi di bidang komputer bisa langsung gabung di Palkomtek Optimol ya. Yang mau tahu info lebih lanjut bisa langsung ke Instagram atau ke TikTok kita ya. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Meita sebagai host dan Mbak Rara. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.